Halo adik-adik yang di rumah, shalom. Shalom. Luar biasa, ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tepuk tangan. Selamat siang adik-adik semua. Kita masuk semester baru dengan semangat dan sukacita yang baru. Kita akan belajar hari ini tentang pokok bahasanya gerakanku lincah dan subpokok bahasan menggunakan kaki untuk berjalan pada garis lurus. Adik-adik semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah masuk dengan semester baru, dengan sukacita yang baru, dengan sukacita yang luar biasa. Kami mau belajar hari ini, kami mohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti materi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik semua, pembacaan Alkitab di hari ini terambil di Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 di bawah judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Lebih lengkap isi daripada firman ini akan kita lihat lewat video berikut. Selamat menyaksikan. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu
tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah adik-adik, video tadi menjelaskan kisah yang terdapat dalam Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik semua, kaki merupakan anggota tubuh kita yang diciptakan Tuhan supaya dapat menopang tubuh kita untuk berdiri dan berjalan, sehingga dengan mudah tubuh kita dapat digerakkan kemana saja kita melangkah. Nah, orang lumpuh di dekat kolam Bethesda, kakinya lemah sehingga tidak bisa menopang tubuhnya untuk berdiri maupun untuk berjalan. Tapi dengan pertolongan Tuhan Yesus, ia dapat sembuh. Kata Tuhan Yesus, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh itu langsung dapat berjalan. Kakinya yang lemah menjadi kuat. Ia bisa berdiri kemudian berjalan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah melakukan mujizat. Orang lumpuh yang dulunya hanya duduk-duduk di dekat kolam, setelah disembuhkan, ia dapat berjalan kemana saja, dan terutama ia dapat pergi ke bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik semua silakan berdiri. Kakak pengasuh minta tolong bantuan orang tua, om, tante, atau kakak yang menemani adik-adik menonton video ini untuk membuat sebuah garis lurus untuk menjadi panduan adik-adik berjalan. Boleh menggunakan selotip atau adik-adik boleh mengikuti garis yang ada pada ubin yang merupakan garis lurus. Nah, adik-adik semua silakan untuk berjalan mengikuti garis dan minta tolong untuk dipandu oleh orang tua. Adik-adik maju ke depan, kaki kiri, kaki kanan, dan dilakukan terus beberapa kali sehingga terjadi gerakan berjalan. Oke, luar biasa. Nah, adik-adik maupun kakak pengasuh maupun semua yang bisa berjalan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberi kaki yang kuat kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami diberikan kaki yang kuat untuk berjalan di garis lurus. Amin. Ya, demikian adik-adik materi di hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan adik-adik dapat selalu mengucap syukur untuk kaki yang Tuhan ciptakan bagi kita, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam buat orang tua di rumah, oma, opa, om, tante, mama, papa, dan kakak, dan adik semua. Shalom.